Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh kota Probolinggo, Beb Hadi selaku wali kota yang kita cintai, pengasuh Majelis Riyadul Jannah Gus Rafiq yang selalu setia momong kita untuk dekat dan cinta pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib Abdurrahman Barokbah yang kita cintai, semuanya yang hadir dari jajaran Forkompimda, Pak Polres, Kapolres, Pak Dandim, mana Pak Dandimnya? Komplit ya, DPR, Pak Kajari. Alhamdulillah kita ini diberi kesempatan untuk memperingati Isra Mi'raj hari ini. Jadi kita ini diberi kesempatan untuk memperingati Isra Mi'raj di tahun 2023. Ini sebuah keberuntungan. Karena apa? Isra Mi'raj bukan lagi sesuatu yang muskil. Karena apa? Di dalam Islam ini yang paling muskil peringatan-peringatan itu ya Isra Mi'raj itu. Peringatan Maulid Nabi, menjelaskan kelahiran Nabi itu lebih mudah karena Rasulullah lahir itu seksinya banyak, yang ngurus kelahirannya, yang nyusui banyak. Peringatan nuzulul Quran banyak seksinya, Qurannya ada. Peringatan Hijriyah enak jelaskannya, wong malaikat Jibril mau ngancurin itu juga ada sejarahnya. Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah sampai digigit ular juga ada sejarahnya. Apalagi peringatan 17-an itu lebih mudah menjelaskannya. Karena teks proklamasinya ada, Bung Karno-nya ada. Nah ini yang susah itu Isra Mi'raj. Barangnya enggak ada, saksinya enggak ada. Satu-satunya yang bisa ditanya itu kan malaikat Jibril. Tapi siapa yang bisa nanya malaikat Jibril? Ada orang ngaku titisan malaikat Jibril juga nggak bisa ditanya. Namanya Lia Eden. Ya nggak bisa ditanya. Naik buruk. Sampai sekarang terminalnya buruk juga nggak ada yang tahu. Jadi Isra Mi'raj itu paling muskil. Makanya zaman Isra Mi'raj terjadi, jangankan kelas kayak kita, kelas kayak sahabat itu banyak yang tidak percaya. Salah satunya termasuk Sayyidina Umar. Gimana cerita ini? Makanya kalau kita ini hidup di tahun 2023 itu lebih selamat memahami Isra Mi'raj. Kalau kita mungkin hidup di zaman Nabi, mungkin kita ini masuk rombongannya Abu Jahal. Karena susah menerima memahami Isra Mi'raj. Bahkan Rasulullah dianggap gila. Ada yang mengatakan wah sudah itu, ditinggal meninggal istrinya, ditinggal pamannya, tidak kuat itu Muhammad itu. Makanya bikin cerita naik-naik langit itu. Makanya akhirnya banyak yang separuh percaya, bukan separuh, yang sepertiga nggak ada yang percaya, selebihnya udah nggak percaya.
Hanya bertahan untuk tidak komplain karena Rasulullah nggak pernah bohong, itu aja. Tapi untuk menerima akalnya nggak ada yang bisa terima. Yang bisa menerima secara akal dan secara batin itu Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Karena dapat syar'itnya Isra Mi'raj dari Rasulullah. Dapat wifi-nya kena masuk radar, masuk wifi-nya. Yang lainnya kan harus menerima dengan akal. Makanya yang paling berbahagia dengan cerita Isra Mi'raj itu sesungguhnya ya Abu Jahal itu. Dia paling bahagia ketika Rasulullah bercerita tentang Isra Mi'raj. Maka kemudian Abu Jahal ini merekayasa bagaimana Isra Mi'raj itu menjadi bukti bahwa Rasulullah itu gila. Karena cerita ini benar-benar gak masuk akal. Jadi yang paling seneng dari cerita Isra Mi'raj itu ya Abu Jahal itu. Makanya Abu Jahal datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, apa manabu? Katanya kamu naik ke langit ya? Iya saya naik ke langit. Oh hebat kamu nabi beneran itu berarti. Tapi dolop apa? Dolop. Abu Jahal itu sengaja mengolok-olok. Oh hebat kamu. Tapi ya gitu, manabu? Sahabat saya nggak ada yang percaya. Ah sahabatmu memang levelnya kan level bawah, jadi nggak bisa menerima cerita yang begitu luar biasa itu. Kelas sahabatmu kan kelas budak, kelas menengah ke bawah, itu nggak bisa. Yang bisa menerima ceritamu itu dengan luar biasa pasti ya cuman kelas elit. Nah kelas elit Mekah itu kan sahabatku semua Muhammad. Makanya daripada temanmu gak ada yang percaya, kamu cerita aja di tempatku. Maka Abu Jahal, lah gimana jadi? Pokoknya kamu tak undang lah nanti kamu cerita di tempatku bahwa teman-teman kolegaku akan saya undang untuk mendengar cerita Isra Mi'rajmu itu. Maka Abu Jahal ngundang semua orang Mekah. Halo mi, kumpul. Muhammad mau cerita tentang naik ke langit. Akhirnya semua orang kumpul, dikasih makan Abu Jahal, dibelikan unta. Jadi ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali ya Abu Jahal itu. Dia yang ngumpulin orang, Abu Jahal itu. Terus Rasulullah disuruh pidato tentang Isra Mi'raj. Ya Rasulullah cerita, pidato terus ada yang nanya, ya Muhammad, kalau kamu memang benar-benar dari Mekah ke Palestina, itu di antara Mekah Palestina itu warungnya berapa? Mulai bertanya yang nggak masuk akal itu. Wah, tapi Rasulullah jawab semua. Sampai akhirnya terakhir ya Muhammad, kalau kamu benar-benar sampai Masjidil Aqsa, itu jendelanya berapa Masjidil Aqsa itu? Itu pintunya berapa? Dijawab sama Rasulullah. Tapi lama-lama pertanyaan ngawur, gentengnya berapa? Gitu. Ya orang ke Masjidil Aqsa kan nggak ngitung genteng. Ya Gus Rafiq aja kita tanya, pernah ke dalam pendopo pribadi? Atau pernah ke pendopo Kabupaten Malang? Itu tiangnya berapa? Lah begitu nggak bisa jawab, dianggap bohong, dilempar itu bohong. Ya siapa juga yang ngitung? Maka setelah itu kemudian Allah perintah sama malaikat Jibril, ya Jibril, nabiku ditanya dan tanyaannya semakin aneh, pintu berapa, jendela berapa. Terus saya mesti apain ya Allah? Ya udah deh kamu turun ke sana siaran langsung. Kalau dalam logika kita sekarang kan siaran langsung menunjukkan gambar Masjidil Aqsa di hadapan Rasul. Lalu itu kan Masjidil Aqsa, kan siaran langsung gitu kalau dalam bahasa sekarang. Pak Presiden Jokowi pidato di istana dilihat di Probolinggo. Akhirnya kemudian ditunjukkan. Pintunya berapa? Lah tinggal di syuting aja sama malaikat Jibril. Oh muter. Oh pintunya 17. Oh benar. Gentengnya berapa? 5 juta. Masa? Ya hitungin sendiri kalau nggak percaya ibaratnya kan gitu. Nah itu pertama kali ulama dulu berani menafsiri bahwa gambar Masjidil Aqsa itu dibawa langsung di hadapan Rasul. Itu kan teknologi masa lalu untuk teknologi masa depan. Yang namanya siaran langsung itu sekarang mudah sekali dipahami oleh orang sekarang. Dan Isra Mi'raj itu sebenarnya adalah teknologi hari ini.
Karena apa? Rasulullah ketika naik ke langit itu kan ditunjukkan macam-macam. Bagaimana kehidupan dunia, kehidupan neraka, kehidupan surga, kehidupan apa itu ditunjukin semua. Tapi satu yang luar biasa, Allah naikkan Rasulullah itu ditunjukkan harddisknya Allah. Jadi Rasulullah itu ditunjukkan cloud. Apa cloud itu? Harddisk, pusat data dunia. Jadi Rasulullah tunjukkan pusat data dunia. Jadi tahun jatuh tanggal berapa, Bebadi jadi wali kota tahun berapa, nanti 2 kali apa 3 periode itu catatannya ada itu di cloud itu di ini namanya Lauhil Mahfuz. Jadi pusat datanya Allah itu ditunjukin di situ. Jadi pusat data itu Rasulullah tunjukin ini loh pusat datanya yang oleh orang Yahudi Nasrani disebut sebagai Tabut Sulaiman. Kalau orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah kalau orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Itu pusat data itu. Jadi data seluruh dunia itu ada di situ. Siapa yang datanya ada di situ. Itu cloud. Makanya orang kalau tahu pusat data itu enak. Dan manusia yang lahir ke dunia semua didaftarkan di pusat data itu. Nyawanya. Jadi nyawanya sampean itu sudah didaftar di pusat data, di harddisk itu. Ditanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Fanfukhur ruh. Nah sebelum turunkan nyawa ke dunia, itu sudah dikasih paketan sampean itu. Paket nyawanya seberapa, jodohnya siapa, matinya kapan, ada di situ paketan-paketannya. Makanya kalau paketan usianya habis ya kick mati gitu aja. Loh itu kan loh, penggambaran tentang kehidupan kita selama ini kan itu. Setiap kegiatan nyawa dicatat oleh Lauhil Mahfuz. Baik, buruk, terus apa? Walaupun gelap-gelap melakukan sesuatu tercatat. Nah, teknologi itu diduplikasi oleh pengetahuan modern. Namanya cloud juga modernnya. Kalau dulu namanya Lauhil Mahfuz. Kalau teknologi modern namanya cloud, pusat data. Di mana data itu diturunkan ke dunia, diakses melalui kartu-kartu yang ada di dalam handphone kita. Makanya handphone kita itu kalau mau dipakai didaftarkan dulu di 444 itu kan. Setelah itu kartu kita hidup. Nah apapun yang dilakukan kartu itu tercatat di satelit sama tercatat semua. Sampean WA orang gelap-gelap ya datanya ada. Makanya jangan korupsi pakai WA. Ketahuan itu datanya komplit. Sampean kirim gitu ada datanya dan ada bayarannya. Bayar gitu. Itu ada semua. Sampean mau ngapain saja kartu ini dicatat sama satelit sama cloud di sana. Mau kirim-kiriman video bisa. Kirim-kiriman gambar bisa. Gitu kan. Yang penting terhubung dengan satelit itu sama seperti manusia. Nyawa kita mau ngapain pun ada catatannya. Ngerasani wali kota tercatat itu, hati-hati sampean. Walaupun kalau wali kota nggak tahu sampean rasani, daftarnya ada di Lauhil Mahfuz. Walaupun beliau jalan ke sana, sampean dari belakang gitu, ada catatannya. Duh, sirra wa ala nan mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Telepon sampean walaupun miss call ya ada catatannya. Nah, ini teknologi cloud, teknologi masa depan. Makanya hati-hati karena kita punya nyawa. Makanya Isra Mi'raj itu menggambarkan tentang teknologi masa depan yang hari ini kita bisa rasakan.
Nah sampean kan juga biasa suka kirim foto, kirim gambar. Syaratnya kan apa? Punya kuota. Ya kan? Kalau nggak punya kuota, yang macet. Makanya kalau suka kirim gambar nggak punya kuota, harus cari wifi gratis. Gratisan kan? Ke warung gitu. Free wifi, passwordnya .co.id. Udah, habis itu vet gitu. Kan sama juga, nyawa kirim Fatihah, nyawa kirim doa, nyawa kirim apa saja kirim doa. Itu kan juga harus punya wifi. Zaman kalau nggak punya wifi nggak nyampe. Makanya kita diajarkan kalau nggak punya wifi ketika kirim doa, ketika kirim Fatihah, ketika kirim bacaan Quran harus cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi. Ila hadratin Nabiyil Mustafa. Cari wifi-nya wali wa ila jami auliyail la minal masyariqi ila magharibi fi barriya wa bakriya wa khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani li abaina ummahatina masyayikhina wa jaddatina wa khususan ila ruhi Pakdi Waqtul Fatihah itu. Dapat langsung kebagian syar'id semua dapat. Makanya orang kalau sudah bertawasul kirim doa orang se-Indonesia kayak tadi Gus Rafiq semua kebagian. Karena apa? Tawasul pakai free wifi-nya Rasulullah, pakai wifi gratisannya Rasulullah. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa kok bisa dibagi, doa kok dibagi kemana-mana. Jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Lah kita kan nggak ke Qatar kemarin lah sepak bola. Satu orang aja nyoteng di sana. Oleh tukang syutingnya dinaikkan ke satelit, oleh satelit dibagi ke seluruh dunia. Makanya ketika dibagi ke seluruh dunia namanya siaran langsung, bagiannya sama, jamnya sama. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang ini nggak punya TV. Loh, ini sederhana kita mampu. Makanya orang-orang dengan paketan besar wifi-nya hidup. Nah caranya apa? Ya download. Makanya orang-orang yang punya kemampuan download itu tahu rahasia Lauhil Mahfuz. Nah itu siapa? Ya Nabi. Nabi download di Gua Hira 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani download ke cloud sana 25 tahun. Dibimbing Syekh Sirri As-Sakoti. Syekh Hasan Sadili 20 tahun. Sunan Kalijaga 3 tahun. Mbah Hasyim Asy'ari seumur-umur 2 rakaat. Rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Download. Makanya beliau-beliau wifi-nya hidup, ditawasuli bisa wong punya wifi. Lah kita kalau diajak download langsung mati listriknya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwene gitu. Lama sekali lah, makanya kita ini tergantung betul dengan wifi. Maka rajin-rajinlah ikut majelis sholawat, rajin-rajinlah cari pemancar ziarahku, kubur wali, apa, tawasul. Ini kan kita orang miskin wifi. Nah itulah makanya NU punya tradisi tawasul, punya tradisi ziarah kubur. Ini semua. Nah maka sampai hati-hati. Wali-wali itu tahu hati orang karena paketannya besar bisa meretas orang lain, bisa membuka paket data sampean. Makanya sampean hati-hati sama para wali bisa dihack sampean. Kek mata. Loh. Lah itu makanya nabi, wali tahu hati orang karena download. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Loh. Jadi Isra Mi'raj itu sudah menggambarkan masa lalu dan masa depan. Makanya karena itu cloud di sana, sampean diajari sholat. Maka oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu sholat. Sholat itu apa? Mengajari sistem online. Makanya terserah sampean mau online setahun sekali, monggo. Lebaran. Hari raya.
Mau online seminggu sekali Jumatan, monggo. Mau sehari 5 kali, monggo. Mau online yang lama, panjang, enggak apa-apa. Atau mau miss call tok cuit ya. Itu makanya oleh-oleh Isra Mi'raj itu kan sistem online. Berhubungan dengan Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Makanya sahabat-sahabat itu dulu juga diajari online, ya susah. Rasulullah di depan langsung online, Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya, ya tembus. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar di baris kedua. Ya tembus. Wong masuk wifi-nya Rasulullah. Nah yang lain yang badui-badui, Allahu Akbar. Itu kerusak di belakang. Kenapa yang belakang ribut aja? Susah ya Rasul. Ternyata online itu nggak mudah. Lah kenapa? Lah biasanya ada patungnya. Lah ini nggak ada apa-apa, jadi gini susah. Nah, akhirnya Rasulullah ya sudah lah, kamu solu kama ra'aitumuni usolli. Kamu lihat aja aku sholat. Tetap aja susah. Karena apa? Terbiasa jarak dekat, nggak biasa online. Orang Arab itu waktu itu menyembah berhala di depan mata, membayangkan sistem online dengan apa asumsi dirinya terhadap patung di depannya. Tiba-tiba disuruh online jauh sekali, entah berapa galaksi. Itu mungkin 7 galaksi itu entah di mana. Wong 1 galaksi ke Pluto aja jauhnya kayak begitu. Loh, keberadaan Aras itu lintas galaksi, malaikat itu lintas galaksi. Kalau hantu-hantu genderuwo itu kan 1 galaksi aja deket di situ. Makanya bisa diajak kelahi. Iya deh, hantu Bromo itu 1 galaksi. Paling yang datang ke situ paling jauh dari planet Mars. Makanya bisa kita ajak kelahi. Kalau datang ya kayak hantu, kayak Tuhan gitu. Tapi hati-hati, dia bukan Tuhan, dia ilahan akhar, Tuhan yang lain. Ini online jauhnya sekali kayak gitu. Allahu Akbar. Susah ya Rasul. Akhirnya Rasulullah, ya Allah, ternyata umatku nggak bisa, nggak mudah ternyata itu. Dan terus, ya rusak-rusak biasanya pakai patung. Akhirnya diajari sama malaikat turun. Mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuli wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah taala. Sudah. Mahwal Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Mahwal ihsan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya sudahlah, kamu beribadah kepada aku seolah-olah kamu lihat aku. Kalau kau nggak lihat aku, yakin aku lihat kamu. Oh cuman gitu, udah gampang umatku. Jadi sholat itu gampang. Ya kamu hanya disuruh beribadah sembahyang kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu sudah berusaha lihat Allah kok nggak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Oh lah kalau gitu aja mudah ya Rasul. Yang penting merasa dilihat Allah ya. Ya akhirnya sahabat, Allahu Akbar, jangan gerak dilihat Allah. Lah akhirnya yang penting merasa dilihat Allah. Akhirnya lama-lama tenang karena apa? Merasa dilihat Allah. Makanya sholat itu mudah. Bagi yang kelas playgroup kayak begini mudah. Yang penting hatinya merasa dilihat Allah. Makanya sampai nggak usah ribut. Sholat itu yang penting pertama merasa dilihat Allah. Allahu Akbar. Kita berusaha nyari Allah. Malah nggak lihat Allah, malah melihat tembok. Malah Allahu Akbar. Lihat kan? Belek gini nggak lihat Allah, malah lihat sarung bolong. Maka nggak apa-apa sampean Allahu Akbar lihat sarung bolong, nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan lupa lagi dilihat Allah. Maka lihat sarung bolong itu boleh, yang nggak boleh dicunyuk-nyuk. Lah itu nggak boleh, batal. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada ting bakso. Boleh, sampean boleh aja, nggak apa-apa. Yang penting ya boleh itu lupa kalau lagi dilihat Allah terus 2 mangkok Pak. Lah itu udah boleh, itu batal. Loh Allah, Akbar.
Udah begitu kan. Tiba-tiba ada hujan. Gerak, ya Allah, sepatuku kehujanan. Itu TNI Polri, enggak apa-apa. Iya. Makanya sholat itu menjadi mudah. Akhirnya para sahabat bisa. Kalau hanya sebatas merasa dilihat Allah. Akhirnya ya tenang wong merasa dilihat Allah. Rasul nanya, kok udah tenang kenapa? Iya ya Rasul, udah merasa dilihat Allah. Allah Akbar. Oh iya ya sudah. Akhirnya nanya, ya Rasul, Allah melihat kita itu dari mana? Situ apa situ? Ya Allah, umat saya nanya lagi, tentang engkau dari mana? Dijawab, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Akhirnya jadi Rasul, ya Rasul, ujibu da'watad. Jadi sholat itu bisa dipakai meminta. Ya boleh aja kamu minta aja. Akhirnya Allahu Akbar, ngerancang permintaan. Akhirnya secara tauhid naik ke kelas 2, sudah minta kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Lah namanya orang minta, ya tertib, wong bawa proposal. Allah, lurah gitu bawa proposal ke Pak Wali Kota, ya pasti khusyuk. Pak Lurah, Pak Wali Kota, ini pembangunan ini di Majong ini. Ini naik. Oh apa? Wah itu kan. Tuh, orang nih naik ke kelas 2 udah mulai anteng tenang karena apa? Karena bawa permintaan. Akhirnya naik kelas 2 pada tenang semua. Allahu Akbar. Ya Allah, minta istri cantik ya Allah. Nah, naik ke kelas 2. Makanya orang kalau sholat sudah minta, itu ngakui Allah sebagai tempat untuk meminta. Tauhidnya sudah lurus minta kepada Allah. Itu. Nah itu banyak. Nah naiklah setelah minta, dikasih, lama-lama cinta kepada yang memberi, lahir kerinduan. Pengen mendekat, ya Rasul, aku udah minta, udah dikasih, aku pengen mendekat kepada Allah. Deketnya kayak apa? Ana aqrabu ilaihi min hablil. Wah, ini naik ke kelas 3. Sholat itu sudah merupakan rasa rindu dan cinta. Lah ini sekampung paling tinggal 10. Semakin gak banyak di tingkat 3 ini. Kayak orang pacaran. Disuruh datang jam 7, jam 4 sudah mandi karena rindu. Lah kita ukur diri kita udah sampai ke situ belum. Kalau belum ya sudah tingkat 1. Gak usah cerewet. Ini udah rindu. Namanya sudah kangen ya. Jam Isya sampai subuh terlalu lama, udah kangen, isi tahajud kayak orang kangen sama pacarnya gitu. Lewat depan rumahnya, habis telepon, miss call lagi, video call, itu kangen. Nah orang kalau udah di kelas kangen, ini rindu ini, disuruh juga mau. Mas jangan ngerokok, ya enggak ngerokok. Mas carikan martabak, satu kota diubek itu sampai Surabaya. Nah makanya orang kalau di kelas 3 ini sudah tahapan rindu, sudah tanha anil faksya'i wal mungkar. Ini kelas 3. Makanya ini orang rajin sholat tapi kok masih nyolong. Nah kelas 1, kelas keanaka itu. Kelas 3 ini enggak banyak. Orang suruh ini jalan, kemanapun jalan. Ini kelas 3. Nah setelah rindu kayak orang pacaran, cinta itu menjadi budaknya, menjadi hambanya. Naik ke kelas 4 apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kelasnya hamba. Kawula, hamba. Ini kelas 4. Nah, ini kelasnya para alim, para ulama, kelas elit ini. Kitabnya apa? Ihya, kitabnya Hikam, kitabnya Fususul Hikam, Futuhatul Makkiyah. Ini orang di situ. Hambanya. Yang namanya kepala dinas itu hambanya wali kota. Nah iya kepala dinas tergantung wali kota mau pecat ya pecat, enggak ya enggak. Makanya hambanya wali kota sebagai hamba kepala dinas patuhnya luar biasa sama wali kota. Wong kawulone kok. Jam 1 malam ditelepon wali kota, Pak kepala dinas siap, ya pasti begitu. Lagi berhubungan sama istri, lepas dulu kita berangkatin gitu. Wah itu kelas 4, hambanya. Budaknya itu hambanya. Lihat rumah
tuannya rusak, perbaiki. Lihat masjid mesri, perbaiki. Serahkan hartanya, serahkan nyawanya sebagai ini kelas 4. Nah kelas 5. Nah ini sudah bolo, sudah seesan sama Allah. Ana intadzanni abdi bil limang dzakar. Itu kelas 5. Itu kelasnya wali-wali, kekasih-kekasih Allah. Nah itu loh. Makanya orang kalau kelas 5 sholat enak. Lah, ya langsung online wong. Hatinya di situ. Nah, kita ini kelas 1, makanya ribet kalau sholat wong kelas 1. Matanya belum bisa sholat apa-apa. Makanya kiai-kiai yang ngimami kelas 1 ini harus hati-hati. Nggak usah aneh-aneh. Nggak usah Allah akbar. Matanya makmum kelas 1 itu lihat, yaiku nyetop apa, itu ya gitu. Jangan salah paham. Makanya kiai-kiai di kampung-kampung nggak ada sholat terus kakinya gerayangi orang. Nggak ada, karena begitu disenggol gini pasti ngangkat. Makanya kiai-kiai biasa aja kalau ngimami. Allah akbar. Makmum kelas 1 diimami. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lama ini. Lama. Makanya makmum kelas 1 itu ngimaminya biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Udah gitu aja. Makanya makmum kelas 1 itu kalau di sawah kayaknya mau ke masjid, di masjid kayaknya mau ke sawah. Kelas 1 makmum koyo-koyo. Makanya makmum kelas 1 ini kalau jadi kiainya zuhur setengah 12 bisa mundur jam 2. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kan sama nunggu Rabbana ya Rabbana sambil tengok makmumku mana. Datanglah 1, 2 wudu krepek. Alhamdulillah mau jadi imam. Enggak taunya makmumnya belum masuk. Rokokan dulu di samping kiainya kan capek nunggu. Tombo ati, ya nambani atine dhewe wong capek. Ya itulah kalau sudah enggak datang kiainya mau marah enggak enak, akhirnya pujiannya keras. Diuruki jangan jerawan datang. Loh, ini mekanisme Allah. Tadi zaman sok ribut. Kamu kalau sholat gitu enggak sah. Lo kata siapa? Kok ada kelas 1, kelas playgroup. Playgroup itu kan mau kencing ya enggak apa-apa, mau naik meja enggak apa-apa. Yang penting enggak lari keluar kelas, kan cuma itu aja. Gitu. Jadi makanya menggunakan sistem online. Lah sistem online bagi Rasulullah sana. Tapi kan umat Rasulullah ini akan menyebar kemana-mana. Yang di Indonesia online-nya nggak langsung ke langit, tapi lewat Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Pemancar Probolinggo dihubungkan dengan pemancar Masjidil Haram. Itu. Nah, pemancar Masjidil Haram ini harus diselesaikan dulu oleh Allah sebelum menjadi pemancarnya kaum muslimin. Karena pemancar umat sebelumnya ada di Masjidil Aqsa. Loh ya, karena Abul Anbiya wal Mursalin Nabi Ibrahim itu punya anak 2 yang kondang, istrinya 2. Ya hati-hati kalau punya istri 2, jalurnya banyak nanti. Beb. Lah ya kan, Nabi Ibrahim itu punya istri 2. Istri yang pertama namanya Saroh, istri kedua namanya Hajar. Nah, Siti Saroh punya anak Ishak. Ishak itu punya anak Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Semuanya jadi nabi. Lah ketika Rasulullah jadi nabi, ini umat Bani Israel ini masih ada 2 yang masih utuh. Umatnya Nabi Musa yang namanya Yahudi, umatnya Nabi Isa namanya Nasrani. Pusatnya sama-sama di Masjidil Aqsa.
Itu. Nah Rasulullah diutus di Makkah menggunakan pemancar Masjidil Haram. Ini kalau nggak diselesaikan repotnya luar biasa. Pasti royoan klaim inilah ini kami lebih tua, kamu anaknya budak, anak apa nggak akan selesai. Bahkan orang Mekah sendiri waktu Rasulullah jadi nabi di Mekah nggak tahu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, orang Mekah nggak ngerti karena kebiasaan yang jadi nabi itu adalah orang Palestina, Bani Israel. Makanya ketika Rasul ngaku jadi nabi di Makkah, ya orang nggak ngerti nabi itu apa gitu. Sama kayak saya ini nggak ada masalah kalau ke Probolinggo. Mau datang telat, mau datang kapan, mau pakai apa aja orang sini ngerti kiai jadi Gus salaman, ngerti kiai. Tapi coba kalau saya ke pedalaman Irian, orang sana nggak ngerti kiai. Lihat bentuk gondrong kayak saya, dikira tim pemburu babi. Nah Rasulullah itu di Mekah, orang Mekah nggak kenal Nabi. Yang kenal Nabi orang yang punya kitab suci. Nah orang Mekah nggak punya kitab suci, penyembah berhala dia. Makanya ini ketika harus diselesaikan biar nggak ribut. Makanya resolusi konflik Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bukan minal Masjidil Haram ilal Bromo. Karena problem umat ini memang di situ. Ya sudah diselesaikan aja deh. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Haram. Masjidil Aqsa sudah dijelaskan di Injil, di Taurat. Lah Masjidil Haram ini belum ada penjelasan. Itu batu itu apa? Nabi Muhammad ketika punya kakek namanya Abdul Muthalib aja nggak ngerti. Ka'bah itu apa? Pokoknya itu tinggalan orang-orang tua dulu lah, itu bukan punya aku, kalau kamu ambil aja. Tapi kalau unta jangan. Akhirnya kemudian titik itu ketika di langit dijelaskan oleh Allah itu apa? Itu adalah awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah, dijelaskan. Karena nanti menjadi pusat online baru. Lah telapak kaki itu siapa? Telapak kakinya siapa? Itu telapak kakinya Nabi Ibrahim. Waktu ngapain? Waktu berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Lah, Safa Marwah itu apa? Wah, itu tempatnya Siti Hajar mencari air. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Nah terus itu apa dari situ? Oh itu penyelesaian dulu Nabi Ibrahim ngelempar setan Jamarot Ula Wusta Aqobah. Puncak gunung itu apa? Itu punyanya Mbahmu Adam sana. Waktu Mbahmu Adam ketemu dengan Siti Hawa lah di situ itu. Karena tak bisa selama 300 tahun cari-carian itu. Kakekmu Adam rindu sama Siti Hawa, belum tak uji apa-apa sudah tak uji rindu sama perempuannya. Makanya di dunia ini nggak ada yang lebih menyakitkan selain sakit rindu. Karena Nabi Adam pertama kali turun ke dunia diuji rindu. Makanya sakit paling berat itu rindu. Makanya jangan rindu itu berat. Lah iya kan, sakit gigi disontek sembuh. Tapi kalau sakit rindu, makan nggak enak, nggak bisa keluar. Makanya dalam bahasa Arab rindu yang seperti itu menggunakan bahasa hamkun. Hamkun itu apa? Jawa ngarani kumprung, matus ora, mangan ora, ngising ra metu, kadang ngising lali cewek. Itu hamkun itu. Itu rindu lah, itu titik-titik ini dijelaskan semua oleh Allah untuk menjadi resolusi konflik baru. Sehingga umat Nabi Muhammad fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, untuk online ke Lauhil Mahfud, ke Baitul Ma'mur. Loh itu sudah selesai. Makanya yang online yang ke arah Masjidil Aqsa, ke arah Masjidil Haram, ya sudah. Jalan keluarnya apa? Lakum dinukum waliyatin. Yahudi yang Nasrani, yang Yahudi, yang Islam ya Islam. Agamamu, agamaku, agamaku. Tapi di situ ada sesuatu yang dijelaskan. Alladzi barokna haulahu. Jadi dua tempat ini diberkahi. Dan waktu itu orang belum melihat berkahnya apa sih dua tempat ini. Tapi sekarang semua orang tahu bahwa berkahnya Masjidil Aqsa bergerak ke Eropa, bangun peradaban Eropa.
Jadi Eropa itu sampean suka gak suka, itu barokahnya Masjidil Aqsa. Karena dibangun oleh peradaban Injil dan peradaban Taurat. Anda suka gak suka bahwa peradaban yang akhirnya sekarang bergerak ke sini dibangun oleh peradaban salah satunya dari Masjidil Haram. Kaum muslimin ini kan peradaban Masjidil Haram. Sampean seneng gak seneng pokoknya bahwa alladzi barokna haulahu, berkahnya Masjidil Aqsa geser ke Eropa, bangun peradaban sampai puncak peradabannya maju seperti itu. Dan titik temunya kapan? Titik temunya ya sekarang ini. Sekarang ini titik temu, zaman segitu belum ketemu. Timur dan barat ini, haulahu Masjidil Haram, baru kemudian di tahun milenial ini baru pada ketemu. Makanya kaum muslimin harus terbuka. Jangan mundur ketika ketemu. Ketika ketemu balik ke zaman jahiliyah lagi, jangan. Ini saatnya ketemu. Kiai ngajarin sholat. Kiai ngajari sholat semua, habaib ngajari sholat. Tapi sholat itu nutup aurat. Nutup aurat itu pakai kain. Kiai hanya sampai kepada pelajaran sholat. Begitu urusan nutup aurat pakai kain, kiai nggak bisa mikir. Karena tutup aurat kain, yang mikir orang Cina sama orang Eropa. Kamu mau marah-marah terus. Sholat itu wudhu. Sekarang wudhu gak pakai padasan, wudhu pakai keran itu. Wudhunya diurus kiai, pipa sama keran sama sanyonya diurus mas pion. Loh, ini menjadi terbuka dong. Alladzi barokna haulahu itu titik temunya ada sekarang. Kita ngomongin sholat, tapi sholat ngomongin masjid. Masjid urusannya bangunan. Bangunan di situ batu bisa kita ambil, pasir bisa kita ambil. Tapi semen sama besinya diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh orang Eropa. Haji. Kita ngomongin haji enak. Tapi begitu berangkat diurus Yahudi sama Nasrani karena Boeing sama Airbus perusahaan besar sahamnya milik Yahudi sama Nasrani. Makanya kalau kiai hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi semua, kita pergi haji ngelangi. Loh, ini titik temunya mesti ketemu. Makanya kalau sekarang banyak orang mundur, ini orang-orang jahil masuk ke peradaban yang sebelum resolusi konflik. Loh, makanya kiai-kiai kan enak. Maka saya lihat itu mana kiai-kiai NU, kiai-kiai tradisional itu. Banyak yang tiba-tiba teriak-teriak, enggak ada. Tiba-tiba kita ketemu pergi haji, kita ketemu di tawaf, tapi berangkat ke sana diurus sama bank. Bank itu seluruhnya terhubung dengan bank devisa New York, saham terbesarnya dimiliki Rothschild Rockefeller, perusahaan Yahudi. Makanya kiai-kiai nggak ada yang tiba-tiba ngomong bank haram. Lah kalau bank haram semuanya nggak boleh pakai uang, karena uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Lah ini yang harus dipahami. Saya mesti ngomong karena samping wali kota ini kebetulan. Kalau tidak di samping wali kota saya nggak akan ngomong begini. Ini harus terbuka, makanya kaum muslimin terbuka. Bank haram, kita hati-hati. Karena setiap baca Quran kita pasti berhubungan dengan bank. Karena seluruh percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Loh iya Gus. Makanya jangan mundur orang Indonesia, jangan kemudian mundur lagi bank haram. Lah, pergi haji pakai bank. Semuanya. Nah, ini dunia ini ketemu. Siapa mau ribut pakai apa pilpres? Semuanya pakai Samsung. Mau ribut pilpres pakai apa? Semuanya pakai WhatsApp. Punyanya Mark Zuckerberg. Mau apa? Nah, ini kan ketemu titik temu seperti ini. Ini resolusi konflik. Sudah diselesaikan di Isra Mi'raj. Makanya Rasulullah dalam urusan kayak gini cuma mengatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama lah. Khairon di situ nakiroh. Khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang
Sempurna. Nah, baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Itu aja rumusnya. Pengajian malam ini baik apa enggak? Baik apa enggak? Nah, kalau pengajian malam ini baik, yang paling baik siapa? Loh, kalau pengajian malam ini baik, yang paling baik siapa? Ini enggak roh sampean. Ya kiai iki sing paling apik. Nek lho kok gak percaya sampean? Percaya enggak? Kalau pengajian malam ini baik, yang paling baik siapa? Ya saya. Kasih mic, kasih minum banyak. Gus Rafiq aja diem dengar saya ngaji. Pak Wali Kota diem, Habib Rahman diem karena orang baik. Tapi saya nggak boleh mengaku yang paling baik. Karena saya terlihat baik di sini, diundang sama Pak Wali sama Gus Rafiq. Kalau beliau nggak ngundang, saya nggak kelihatan baik di sini. Nah kalau gitu baik mana? Saya apa Pak Wali apa Gus Rafiq? Nah kata Pak Wali ya baik saya. Enggak bisa, saya nggak datang pengajiannya jelek. Loh ini baru 2 udah ribut yang namanya baik. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan. Yang baik ya saya Kiai. Kami Kiai. Nah kenapa? Karena kami mau datang. Kalau kami nggak ada yang datang ini namanya bukan pengajian. Lah apa? Cek sound. Nggak ada selesai. Loh baiknya begitu. Hati-hati, ojo ngotot. Gitu loh. Nah semuanya menjadi baik, ini yang paling berperan dalam kebaikan ini siapa? Tukang son. Kalau tukang sonnya mangkol terus sonnya dipateni bubar sudah. Tukang lampu, lu makanya baik itu. Makanya makan yang kita makan itu doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Karena makan itu bareng-bareng, yang masak siapa, yang bikin rice cooker, bikin bumbu, melibatkan banyak orang. Gitu loh. Nah sementara kita bumbunya enak karena digarami. Orang Probolinggo punya garam? Enggak punya. Yang punya garam orang Madura. Siapa tahu waktu bikin garam ditambaknya enggak kencing. Siapa yang ngerti? Jangan-jangan pas bikinnya kencing. Makanya kan namanya Uyah. Karena deket sekali sama Uyo. Lah ini kebaikan itu enggak pernah berdiri sendiri. Makanya kalau orang mengerti ini, barokah, sana ke sana, sini ke sini. Dan alhamdulillah kita mendapatkan barokahnya Masjidil Haram. Lu berkah loh kita ini. Dapat barokahnya Masjidil Haram. Akhirnya apa? Kita mengerti iman, kita mengerti negara, kita mengerti apa. Dan kita mungkin satu-satunya kaum muslimin di dunia yang paling sunnah itu ya kita ini. Enggak ngecap, Gus. Jadi mungkin orang mengatakan Indonesia enggak ada yang sunnah. Kata siapa? Orang paling sunnah itu Indonesia. Sampai bentuk negara aja sesuai perintah Rasul. Lu enggak ada? Mana ada? Kita ini dulu, ya agama kita ini masih dekat-dekat dengan Bromo itulah. Dulu itu Hindu. Makanya yang datang ke sini itu wali. Yang datang ke Eropa panglima perang. Yang datang ke Cina pedagang. Yang datang ke sini wali. Kenapa wali? Karena Hindu itu yang menguasai agama Brahmana. Brahmana itu kelas tertinggi, dekat dengan yang widi, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau saudagar, sudra. Sudra itu petani pedagang, sekaya apapun kastanya sudra, nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu pasti bohong. Karena saudagar itu sudra dan Indonesia agamanya Hindu, nggak mungkin disebarkan oleh orang sudra, namanya agama. Makanya kelas Brahmana itu wali, sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya orang sekarang bingung kalau berbicara wali. Sampai ada Gajah Mada disebut Islam, itu kan aneh-aneh aja orang-orang itu. Gajah Mada, wong kita doakan orang mati aja disebut musyrik, ini malah ngislamkan orang mati. Lah iya be, ini wali, jadi orang digugat, karena kita ini kelasnya Brahmana. Terus cara kerjanya wali gimana? Wali kok kamu tanya cara kerjanya? Wali itu download tadi itu kok, langsung browsing ke sana. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Nah itu.
Makanya kerjaan wali itu luar biasa. Dan barokahnya Masjidil Haram dibawa ke sini. Sesuai persis dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang Indonesia sudah berbeda-beda dari dulu. Sebelum Rasulullah lahir, di sini tahun 300 di Kalimantan sudah berdiri kerajaan kerajaan Tarumanegara, Kutai Kartanegara. Tahun 400 di Malang berdiri kerajaan Kanjuruhan. Tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara. Tahun 600 bareng sama Rasulullah dakwah, Jawa Tengah ada kerajaan Mataram. Bangun Borobudur, bangun Prambanan. Kata siapa kita bangsa kecil? Kita bangsa besar dari dulu. Kita bukan lagi bangsa yang katanya bangsa jahiliyah. Mereka tapuk lambimu. Loh, kita tahun 1200 sudah bisa mengalahkan Mongolia. Mongolia menaklukkan Arab, runtuh Arab. Eropa runtuh sama Mongolia. Cina habis sama Mongolia. Tapi ketika Mongolia menyerang Indonesia, Indonesia dipimpin kerajaan Singasari di bawah kepemimpinan pimpinan Kertanegara, menabrak pasukan Mongolia. Habis pasukan Mongolia dihajar sama Singasari. Sekali-sekalinya kerajaan multinasional namanya Mongolia kalah itu di Indonesia dengan kerajaan Singasari. Yang nata perang orang dari Madura namanya Arya Wiraraja yang akhirnya tinggal di Lumajang. Bapaknya siapa? Bapaknya Ronggo Lawe, temannya Lembu Suro, temannya Nambi. Kakak-kakak orang Indonesia. Makanya kalau kita berbicara dengan bangsa dunia kita sejajar. Sejajar saja. Orang Arab punya kisah cinta namanya Kais dan Laila. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Orang Eropa Romeo Juliet. Kita juga punya ande-ande lumut. Apa yang beda? Loh ya. Orang sana punya Samson, kita punya Bantung Bondo. Oh, sana punya Ibu Tiri Kejam dalam Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Komplit kita punya. Oh, pikir bangsamu ini bangsa tempe itu enggak, bangsa kuat. Nah itu, Majapahit menaklukkan 2/3 dunia. Semenanjung Korea ditaklukkan oleh Majapahit, bahkan sampai Madagaskar. Separuh Australia ditaklukkan sama Majapahit. Itu bangsa besar. Makanya kalau berbicara perang kita paling jago. Jangankan perang, berbicara nyanyi aja kita ini paling menang kok. Berbicara senandung kita ini paling jago. Terlihat dari mana? Alat musiknya. Di Arab alat musik itu terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal motong, kulit tinggal nempelin. Orang Eropa gitar terbuat dari kayu dan tali. Orang Cina sitar, kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Loh makanya para wali ketemu bangsa beradab. Makanya enggak kemudian cerita tentang macam-macam. Makanya Pak Ali tidak pernah menjelaskan surga itu air mengalir, itu enggak pernah. Karena di sini banyak air. Enggak ada wali menceritakan surga itu buah-buahannya banyak. Di sini lebih banyak daripada di Arab buah-buahan. Sana enggak ada duet, enggak ada kesemek, enggak ada cipluan, enggak ada di sini komplit. Iya ya. Lah itu. Di sana binatang paling gajah, arnab, kelinci, enggak ada garangan. Luwak. Iya guys, kandani kok. Lu makanya nggak ada cerita tentang surga apa banyak madu. Di sini madu banyak sekali. Apalagi diceritakan surga itu perempuannya cantik-cantik, istrimu banyak, nggak tertarik. Orang Probolinggo punya satu aja stresnya luar biasa. Apalagi banyak. Makanya pribadi yang punya potensi banyak aja cuma satu di sini. Nggak berani. Karena punya satu gal. Ini mana? Bu Wali mana kan berani kan Pak Wali, Bu Wali. Lah iya, karena perempuan di sini mandiri. Nah ini kan cerita-cerita ini. Nah, wali-wali ini yang dikerjakan gede-gede, bukan pekerjaan kecil karena pertemuan peradaban. Enggak ngerjain yang kayak sekarang ribut. Sunnah yang kecil-kecil diributin itu.
Yang celana cingkrang, yang jenggot itu kan yang kecil-kecil. Sunat cingkrang itu kan paling gampang menyelesaikannya. Dulu para wali, para ulama pakai jubah. Jubah ini baju syar'i. Tapi jubah nggak bisa dipakai nanam padi. Karena mundur mesti ketanam di jubahnya. Akhirnya para ulama dulu jubah baju syar'i dipotong. Potongan syar'i namanya syar'un. Di Jawa nggak punya huruf ain, punyanya Monggobotongo, maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan. Kalau mau agak cingkrang, linting yang agak tinggi. Kalau mau panjang, plotrok ke bawah. Takbirnya pasti enak karena lintingan sarung bikin nyantol baina surra wa rukbah. Lu makanya pekerjaan besar dulu dilakukan. Bangsa ini jangan sampai keruh. Mestinya kita ini syekhun ustadzun sampai sini cuma disebut kiai, nggak apa-apa. Padahal kiai itu nggak cuma manusia, ada kebo kiai selamat, tombak kiai pleret, komplit. Kiai sengkelat itu nggak apa-apa. Musola langgar, tilmidun muridun santri sesuai bahasa sini, sholat sembahyang, dan seterusnya sampai hari ini. Seluruh minuman yang namanya botol disebut aku, wah nggak ada yang ribut. Iya, seluruh motor walaupun Suzuki disebut Honda, nggak ada yang ribut. Hondanya di Macong, nggak ada yang ribut. Iya, seluruh pompa air disebut Sanyo. Bahkan ibu-ibu kalau lebaran seluruh bungkusnya kongwan isinya rengginang, nggak ada yang ribut. Itu Indonesia, nggak ngeributin perkara-perkara yang sekarang orang lagi ribut itu. Iya, tapi ada satu hal bahwa Indonesia sudah maju. Majapahit sudah menyelesaikan problem antar agama. Di sana lakum dinukum waliyadin, di sini Bhinneka Tunggal Ika. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, Bhinneka udah komplit. Belajar hukum tata negara pakai kitab negara kertagama, berbicara sosial pakai kitab Sutasoma. Universitas terbesar di Asia ada di sini, namanya Nalanda. Cuman raja-raja Majapahit itu kalau mau pergi gitu aja. Untuk persiapan mukso, melakukan Upanishad, meninggalkan jati pergi gitu aja. Makanya sering runtuh. Nah akhirnya kemudian Islam datang diselesaikan. Masyarakat yang berbeda-beda agar Islam tidak ribut. Karena kazar'in akhraja syat'ahu fa'azaru, gimana cara nanemnya. Maka yang pertama kali dititipkan, karena ini pekerjaan besar sebesar-besarnya, hanya Rasulullah yang bisa menyelesaikan Indonesia. Apa? Satukan pakai sesuai perintah Rasulullah. Rasulullah hanya mengajarkan kalau ketemu kamu bangsa yang berbeda-beda suku agama, kamu selesaikan dengan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Kalian semua sungguhnya adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Konsep Rasulullah tentang manusia yang berbeda-beda tapi harus hidup saling tanggung jawab, Rasulullah menggunakan konsep ra'iyah. Ra'iyah itulah yang dipakai oleh orang Indonesia, para ulama, untuk menyatukan perbedaan di Indonesia. Ra'iyah diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Hanya muslim Indonesia. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, jadi masyarakat. Kalau berbeda faham wasyawirum fil amri namanya musyawarah. Karena yang menata para wali, maka kemudian tempatnya ra'iyah disebut wilayah. Karena al-wali punya wilayah itulah yang sekarang berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu bukan bahasa sederhana, itu tertuang dalam landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya kalau ada yang mengatakan Indonesia adalah negara tauhid, mrene tapuk lambemu. Ini sunni. Sunnah terbesar dunianya ada di sini. Makanya jangan heran kalau Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa dan suku mampu bersatu dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Makanya halal Habib Bati jadi wali kota, halal jadi DPR, halal jadi polisi, halal jadi TNI, halal menjadi aparatur negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ini aja sih halal pilpres, halal. Tapi bagi orang yang nggak paham pilpres dikira perang badar, padahal pilpres itu kelanjutannya pilkades. Pilkades tingkat desa, tingkat bupati pilbub, tingkat kota pilwali kota, tingkat gubernuran pilgub, tingkat negara pilpres, pesta demokrasi ya biasa, ada dangdutnya ya biasa, mau pesta sekali-sekali ada duitnya ya nggak apa-apa. Kalau diterima orang biasa uang bensin, kalau diterima masjid sumbangan, kalau diterima kiai habaib bisaroh. Gitu aja. Jadi indah, makanya polisi nyarinya juga susah wong bisaroh. Bukan money politik. Indonesia itu rileks sebenarnya. Makanya perbedaan-perbedaan ini harus dijaga. Makanya santri paling pinter menjaga karena santri penerus para wali. Cara jaganya ya seperti ini. Agama jadi alat untuk menjaga keberjangan sampai pecah. Itu loh. Makanya agama jadi alat jaga. Doa ya, doa. Doa ini kan perintah sendiri. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Begitu di tangan para kiai. Doa yang tadinya sendiri menjadi lingkaran besar namanya doa bersama. Kiainya yang doa, santrinya yang amina. Amin, 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 amin. Begitu kecapean, amin. Paham kiainya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu yang berdoa semakin banyak dibawa ke alun-alun Probolinggo Istighosa, berangkat bersama, semua terlibat. Bakul tahu terlibat, bakul sate datang, bakul bakso datang, semua mendapatkan haknya masing-masing. Yang doa-doa, yang jajan-jajan, yang jual-jual. Akhirnya orang berdoa itu berpahala, beli tahu, tahunya pakai duit berpahala, untuk ke rumah bayar SPP, SPP-nya barokah, ilmunya barokah. Loh, Indonesia itu begitu. Peringatan Isra Mi'raj ini kan sebenarnya nggak ada di tempat lain, hanya ada di Indonesia. Tapi mengingat Rasulullah mulai dari Isra Mi'raj sampai nanti mulutan nggak ada habisnya. Semua berjalan. Ya kan, terhadap Rasulullah kan cuma diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Begitu di tangan para ulama, sholawat menjadi gerakan besar. Yang di masjid sana marhaban ya nurul aini marhaban. Wah, sana begitu. Ada di masjid sana ya Rasulullah salamun alaik. Ada di sana. Di sana ada lagi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Di sini ada Riyadul Jannah, di sana ada Ahbabul Mustafa, di mana-mana. Akhirnya begitu yang sholawatan semakin banyak dibawa ke alun-alun Probolinggo. Kalau sudah sampai sini apa yang nggak laku? Orang jual slayer laku, orang jual spanduk laku, gagang pancing laku untuk gini-gini coba. Duit ini putarannya gimana nggak jalan, persatuan terjaga, roda ekonomi berjalan. Iya, kalau Gus Rafiq yang datang ya datang sebegini banyak pesolawatan. Kalau Habib bisa datang, wene ya no. Nah, di Jawa Tengah ada hitam-hitam semua mafia solawat. Segala yang ada dalam hidupmu cos itu dia. Lah ya di Indonesia ada. Lah ya kan, lingkaran besar, roda ekonomi berputar. Yang diputar oleh santri dalam setiap kegiatan Rasulullah berapa coba? Mulutan satu tempat paling enggak 50 juta. Isra Mi'raj malam hari ini 100 juta enggak cukup. Itu belum ongkos kiainya pulang. Loh, ini terus kampian tiap hari nggak usah masak, makan semua, rajin datang ke tempat mulutan, makan semua ada aja.
Itu kalau nggak santri nggak ada. Roda ekonomi berapa yang diputar? Berapa triliun? Kalau bupati yang menyelenggarakan satu kabupaten nggak kuat, tiap kampung biayai, wali kota nggak di duit. Coba Beb, kalau biayai satu kampung mulutan anggarkan, habis duitnya sampean dalane rusak gak iso nggarap. Lalu itu makanya negara itu dengan sektor informal yang seperti ini tertolong. Pertumbuhan ekonomi dunia, Indonesia nomor 3 setelah Cina, India, Indonesia. Kenapa? Nah, roda ekonomi informalnya bergerak. Yang nggak punya pekerjaan juga bisa datang ke sini, nggak sempat jadi maling karena datang ke sini. Sama kiainya sabar gitu. Loh itu, ada orang mati yang masih bisa berkumpul siapa? Memberikan sedekah, tabor apa? Yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i sapa? Yang bisa berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau nggak santri di mana? Sudah susah masih bisa suguh kopi. Ada yang bilang nggak usah pakai utang. Orang mati membebani pakai utang. Hedul, kamu lahir itu orang tuamu juga utang. Utang pempes, utang SPP, utang operasi sesar. Makanya kalau orang tamu mati jangan lupakan nggak punya utang. Ya kan 7 hari, 40 hari ku jeruk laku, larutan penyegar laku, besek laku, berziarah ke makam gurunya bis pariwisata laku. Makanya waktu corona bis pariwisata libur karena gak ada yang nyewa. Laku semua, nyambut tamunya wali jual nasi laku, tukang becak laku, tukang ojek laku, sampai copet itu bisa hidup di makam para wali. Mulai ini roda ekonomi berputar lah ya Beb. Ini kalau negara yang nanggung sistem seperti ini nggak kuat, negara piro duitmu tak hitung. Ini tak hitung nggak kuat negara nyangoni orang kayak begini. Nah kalau sudah di makam rukun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelahnya itu belum selesai yang ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Enggak ribut, enggak gantian itu yang enggak. Pojok sana, ila kadratin Nabil Mustafa, mukamatin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Sebelah sana sak rombongan. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa kunu auna lillah sanallah bi fadlillah. Rukun pojok sana ngawiti ingsun. Rukun gak ribut, tiba-tiba ada satu orang masuk gak bawa rombongan, jaketnya bagus, cuman sendiri dikira copet, tengok. Tiba-tiba buka jaket gini, isinya speaker, rombongan dari Probolinggo, ditenggodeng bis. Loh, mekanisme sosial yang seperti hanya ada milik di Indonesia. Akhirnya orang Probolinggo ziarah Gus Dur di Jombang. Orang Jombang ziarah ke Madura, orang Probolinggo ziarah ke Cirebon. Semua tempat di mana gurunya disemayamkan diziarahi. Hasilnya rindu dan rasa cinta. Di mana tempat gurunya disemayamkan akan menghasilkan kerinduan dan rasa cinta. Di mana tanah-tanah itu ada. Inilah cikal bakal cinta pada tanah air. Oh, tepuk sing banter, gak usah sungkan-sungkan. Gak apa-apa, mumpung Bebati tahu. Makanya gak ada teroris itu tumbuh dari santri, Beb. Gak ada. Karena mau ngebom Surabaya takut sama Sunan Ampel. Mau ngebom Jombang takut sama Gus Dur. Makanya seluruh teroris ribut itu semuanya nggak ada yang suka ziarah gitu. Loh iya. Dan kiai-kiai itu enak tahu kalau orang sudah ngomong agama gini menangan wong nyekel mic. Makanya kiai dibagi dua, Beb, kiai sakti dan kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai kurang sakti karena bisa diinterupsi. Udah malam Gus, gerimis, ini berhenti saya. Tapi ada kiai sakti, siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, wah gak ada yang berani kalau kiai sudah khotib. Paling menangan, kalau nggak suka diem gini aja. Makanya agar kiai khutbah ini nggak ngawur sama ulama, dikasih tongkat sama suruh baca teks. Akhirnya santun, itakullah. Mau ngelepas teksnya disebul kipas angin bubar itu nanti. Mau gini-gini takut tongkatnya jatuh. Akhirnya itakullah. Begitu tongkatnya nggak ada, teksnya nggak ada, saudara Hadi wali kota ya gitu, maki-maki Beb makanya.
Makanya kalau mau nengok masjid-masjid yang santun pasti ada tongkatnya. Kalau yang udah ini Indonesia. Makanya jangan heran karena topangan-topangan para ulama untuk membuat sistem negara dan diimbangi dengan cara mengangkat sistem sosial. Hari ini kita bisa rasakan. Apa yang bisa kita rasakan dan buktikan pada Rasulullah? Satu yang bisa kita rasakan dan kita buktikan pada Rasulullah. Islam ditinggal Rasulullah bergerak ke Eropa, macet. Islam tinggal Rasulullah bergerak ke Afrika, macet. Islam tinggal Rasulullah bergerak ke Rusia, berhenti. Bergerak Cina nggak bergerak. Tapi yang bergerak ke Indonesia berubah tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Orang hafal Quran paling banyak Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia. Masjid paling banyak Indonesia. Bahkan orang haji paling banyak Indonesia dengan antrian 60 tahun. Itu ada di Indonesia. Maka jangan dikit-dikit kita Islam tertindas, kata siapa? Kita ini Islam mayoritas kok tertindas gimana? Mau jual obat jual lah, tapi nggak usah jual penyakit itu. Makanya lo kita ini Indonesia jalan. Makanya nggak usah aneh, nggak usah mencoba cari problem solving Indonesia, menyelesaikan Islam Indonesia dengan gaya Mesir, nggak usah. Ikhwanul Muslimin itu menyelesaikan Mesir gagal. Hizbut Tahrir itu cara orang Palestina menyelesaikan negaranya gagal. Jangan kau bawa produk gagal untuk Indonesia. Jangan, kita selesaikan dengan cara Indonesia. Caranya Gus Rafiq ini. Astagfirullah. Cara-cara kayak Gus Rafiq ini orang datang semua, itu yang jual nasi laku, jual apa laku. Ini tukang sonnya juga seneng. Laku loh. Ya kalau nggak ada tukang son ini mana laku sonnya, nggak laku. Panggungnya laku loh. Yang jual minuman jannah laku. Bikinan sendiri loh ya nggak apa-apa kalau laku. Loh, ini negara indahnya seperti ini. Makanya kita ini nikmati menjadi orang Indonesia. Jangan dikit-dikit kita ini merasa orang Indonesia ini sekarang tidak Islami, kata siapa? Berkerudung semua di sini. Bahwa sistem online-nya setahun sekali sudah jarang, rata-rata seminggu sekali sudah lah Jumatan ini. Jadi makanya Indonesia hari ini merasakan nikmat betul dengan konsep raya. Suriah jebol, sudah hanya masalah bendera la ilaha illallah. Ini bendera tauhid, bukan itu bendera ISIS. Ini bendera Hizbut Tahrir itu. Enggak, ini bendera Rasul, kata siapa? Itu bukan bendera, itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah. Enggak lah, wong aku tahlilan ya la ilaha illallah. Tapi kalau kamu ini anti, enggak lah, aku anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Awas bahaya Syiah mana lagi, aneh-aneh aja sampean itu. Itu lagu Umi, lagunya Haddad Alwi, lagu Syiah. Di sini lebih parah dari itu ada lagu Indung-Indung. Doa Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah itu kenapa? Ya itu bukan Aisyah Siti Rasulullah, yaitu Aisyah orang sini gitu aja. Temennya Tulkiyem itu, gitu. Indonesia menyelesaikan hal-hal dengan sederhana. Makanya kita ini bejo alhamdulillah. Itulah sekarang tinggal kita bagaimana merawat apa yang ada dengan potensi-potensi yang selama ini diajarkan oleh para sepuh, para pendahulu. Kita punya negara, kita punya bangsa, kita punya umat, kita punya masyarakat. Makanya kayak Gus Rafiq nggak main-main menjadi kiai. Dikit-dikit nggak haram enggak lah. Nah yang suka haram itu biasanya nggak punya umat. Itu kiai freelance biasanya. Umatnya subscribe sama like. Ya semoga semuanya dalam ridha Allah. Gus Rafiq sehat, Beb Abdurrahman sehat, Beb Adi sehat, Pak Wali, seluruh Forkopimda, Pak Polisi, Pak TNI kuat menjaga Indonesia, Pak Kajari diberi kemampuan untuk menata hukum yang baik, adil. Kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.